channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Ednavila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Dinas di Rumah Pesugihan. Ini adalah kisah dari salah satu narasumber, yaitu seorang satpam. Beliau ingin menceritakan tentang pengalaman pribadinya saat dirinya bekerja di salah satu perumahan yang ternyata pemilik rumah itu adalah pelaku pesugihan atau pemilik sosok gaib yang ingin menumbalkan anaknya. Sebut saja narasumber ini namanya Pak Muji. Awal kisahnya, Pak Muji ini sedang mencari pekerjaan karena sebelumnya dia ini pernah bekerja di salah satu perumahan yang lain. Tapi berhubung ada sesuatu yang tidak mengenakan, dirinya mengundurkan diri dan mencari pekerjaan di tempat yang lain. Pak Satpam yang mendengar informasi tentang lowongan pekerjaan di salah satu perumahan besar dekat dengan rumahnya, dan salah satu pemilik rumah itu ternyata membutuhkan seorang satpam lagi, yang di situ memang sudah ada satpamnya. Dan kebetulan waktu itu satpam yang satunya mengundurkan diri, maka Pak Muji mencoba untuk mendaftarkan diri. Dan tidak butuh waktu yang lama Pak Muji langsung diterima bekerja. Rekannya yang bernama Pak Andi yang memang sudah lama bekerja di rumah besar itu, yang harus dijaga oleh dua satpam, tujuannya untuk pergantian shift. Pak Andi ini jatahnya pagi dengan siang dan Pak Muji di malam harinya, karena memang rumah itu semuanya berisi barang-barang yang mewah. Pengalaman pertama Pak Muji saat mendatangi rumah tersebut sebagai seorang satpam baru, dan ia menanyakan kepada pemilik rumah, sebut saja namanya Pak Karto. Pak Muji pun menanyakan apa saja yang harus dikerjakan seorang satpam di tempat ia bekerja. Bekerja selayaknya satpam pada umumnya, buka gerbang, menjaga rumah, dan sebagainya. Itu adalah perintah dari Pak Karto. 1 minggu bekerja di rumahnya Pak Karto, pengalaman yang dialami oleh Pak Muji ketika dirinya belum bekerja 1 bulan. Tapi Pak Muji di sini sudah digaji. Katanya tujuannya agar Pak Muji bekerja di tempat Pak Karto ini lebih bersemangat. Jadi uang ini untuk kamu. Sebelum kamu bekerja, saya bayar dulu selama 1 bulan penuh. Nanti kalau kerja kamu lebih baik, akan saya tambahkan lagi, kata Pak Karto. Tapi saya belum apa-apa, Pak. Saya baru saja bekerja hari ini, jawab Pak Muji. Sudah, ini kamu terima saja buat jajan anak-anak kamu di rumah, pinta Pak Karto. Setelah 1 minggu Pak Muji bekerja di rumahnya Pak Karto, ada satu kejadian yang membuat dirinya sempat kebingungan. Kira-kira jam 1 malam Pak Muji melihat sesosok orang yang ada di lantai 2. Padahal di dalam rumah yang dihuni oleh Pak Karto dan keluarganya itu tidak ada orang lain selain istrinya Pak Karto. Tapi waktu itu Pak Muji melihat ada 2 sosok. Yang satu parasnya seperti Pak Karto dan yang satunya lagi entah siapa, karena tubuhnya itu membelakangi, sehingga Pak Muji tidak melihat wajahnya. Dan keesokan harinya Pak Muji pun bertanya kepada Pak Andi, "Waktu kita bergantian shift,
sampean nerima tamu tidak Pak? Tanya Pak Muji. Oh, dari tadi pagi tidak ada tamu yang datang Pak, jawab Pak Andi. Hah? Yang benar saja Pak, coba lihat buku tamunya, pinta Pak Muji. Memang ada apa Pak? Tanya Pak Andi. Saya semalam itu melihat ada orang lain yang berdiri di lantai 2 Pak. Entah itu siapa saya tidak tahu. Makanya saya nanya kepada sampean, barangkali ada tamu, ujar Pak Muji. Begini ya Pak, kalau sampean lihat orang lain di lantai 2, pura-pura saja tidak tahu, kata Pak Andi. Memangnya kenapa Pak Andi? Tanya Pak Muji. Maaf ya Pak, itu urusan pemilik rumah ini. Yang penting jangan mengganggu pemilik rumah ini, suruh Pak Andi. Maksud Pak Andi bagaimana ya Pak? Tanya Pak Muji. Sosok yang di atas, yang tubuhnya membelakangi Pak Karto. Baru kemarin itu salah satu satpam di sini itu keluar dari sini. Katanya anaknya meninggal, dan dia itu sering melihat sosok seperti Pak Karto yang lihat semalam. Bahkan anaknya pun sama, sering melihat wajah Pak Karto, tapi dalam wujud lain, padahal belum pernah bertemu secara langsung. Sosok yang tadi Pak Muji sebutkan, sosok itulah juga sering mengganggu anaknya. Makanya, Pak Muji lebih hati-hati lagi. Jangan pernah ikut campur urusannya Pak Karto, apapun itu. Jelas Pak Andi panjang lebar. Di keesokan harinya apa yang dilihat Pak Muji, apa yang diceritakan oleh Pak Andi disampaikan kepada istrinya Pak Muji. Bu, di tempat Bapak kerja, sebelumnya ada orang juga yang bekerja sebagai satpam. Tapi kata Pak Andi itu, beliau keluar dari pekerjaan karena anaknya meninggal dunia. Kabarnya itu karena Pak Karto melakukan persekutuan dengan iblis Bu, ujar Pak Muji. His, Bapak kalau ngomong jangan ngawur Pak, bentak istrinya. Loh beneran Bu, Bapak tidak ngawur, kata Pak Muji. Waduh, apa iya Pak? Ibu jadi merinding Pak, apalagi kita punya anak kecil. Jangan sampai anak kita bernasib sama seperti anaknya teman Bapak itu, ujar istrinya Pak Muji. Iya Bu, kita berdoa saja, semoga tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan. Itu juga informasi dari Pak Andi Bu, kebenaran yang aslinya Bapak juga tidak tahu, jawab Pak Muji. Singkat cerita, minggu kedua saat Pak Karto ini keluar rumah, Pak Muji yang sebagai satpam membukakan gerbangnya. Namun dalam diri Pak Muji muncul rasa kekhawatiran dan ketakutan. Setelah kepergian Pak Karto, Pak Muji yang masih di depan gerbang, saat memalingkan wajahnya, tiba-tiba sosok yang berwajah seram, berambut panjang, dan bertubuh hitam menatapnya dengan tajam. Siapa itu? Siapa itu? Ya Allah, ya Allah. Pak Muji ketakutan dengan menyebut asma Allah dan keringat dingin yang bercucuran. Beberapa hari setelah kejadian itu pun Pak Karto yang setiap malamnya selalu mengasih uang dan juga makanan kepada Pak Muji, yang katanya uang itu untuk jaga-jaga Pak Muji barangkali mau jajan di luar. Pak Muji yang tidak berpikir aneh-aneh sering menerima pemberian dari majikannya. Hampir setiap hari Pak Muji selalu dikasih uang lebih, dikasih makanan, dan selalu menitipkan uang jajan untuk anaknya. Setelah seringnya menerima bingkisan setiap pulang kerja, bingkisan dan uangnya diberikan kepada istrinya dan digunakan oleh istrinya untuk belanja kebutuhan sehari-hari, terutama keperluan untuk sang anak. Setiap harinya Pak Muji yang berjaga di rumahnya Pak Karto selalu melihat sosok makhluk aneh dengan mata yang merah menyala menatap Pak Muji dengan tajam. Suatu waktu pada malam hari, Pak Andi bertanya kepada Pak Muji, "Pak, sampean apa sering dikasih uang sama Pak Karto ya?" Tanya Pak Andi. "Iya Pak, hampir setiap hari saya dikasih uang sama Pak Karto," jawab Pak Muji. "Hah? Yang benar saja Pak," kata Pak Andi kaget. "Iya Pak, bahkan uang itu saya kasihkan kepada istri saya. Kalau dihitung-hitung itu satu minggunya itu hampir 500.000. Itu belum sama gaji saya Pak," ujar Pak Muji. "Kok beda sama saya ya Pak?
Saya yang sudah lama bekerja tidak pernah dikasih uang tambahan, apalagi buat jajan, keluh Pak Andi. Saya pun kurang tahu Pak, kalau saya dikasih, gak enak Pak kalau menolak, ujar Pak Muji. Ya sudah, gak apa-apa, yang penting gunakan uang itu sebaik mungkin ya Pak, perintah, jelas Pak Andi. 1 bulan sudah Pak Muji bekerja di tempatnya Pak Karto. Uang pemberian Pak Karto selalu digunakan untuk apapun itu kebutuhan anaknya. Namun ternyata anaknya Pak Muji yang masih berusia 5 tahun tiba-tiba merasakan sakit di bagian perutnya. Yang seharusnya malam itu Pak Muji berangkat bekerja akhirnya meminta izin karena anaknya harus dibawa ke rumah sakit. Kondisi anaknya yang kata dokter hanya keracunan makanan dan harus dirawat beberapa hari. Tapi selama beberapa hari itu sama sekali tidak ada perubahan. Justru anaknya Pak Muji bertambah kesakitan. Anaknya Pak Muji selalu menangis sambil menjerit kesakitan. Hampir 1 minggu berada di rumah sakit. Sementara biaya perawatan di rumah sakit semakin besar, membuat Pak Muji harus meminjam kepada majikannya. Mohon maaf Pak, saya sangat butuh bantuan dari Bapak, kata Pak Muji. Iya, ada apa? Kamu butuh apa? Bilang saja sama saya, jawab Pak Karto. Gini Pak, anak saya kan sedang dirawat di rumah sakit. Saya butuh uang untuk bayar administrasi Pak, ujar Pak Muji. Oh, soal itu gampang. Ini saya kasih 10 juta buat kamu, jawab Pak Karto. Makasih banyak ya Pak, makasih. Tapi ini kebanyakan Pak, ujar Pak Muji. Tidak apa-apa, itu uang buat kamu saja, jawab Pak Karto. Lalu kemudian uang hasil pinjaman majikannya langsung dibayarkan dan masih tersisa 500.000. Kini selama 1 minggu dirawat dan tidak kunjung membaik. Badan yang kurus, perutnya selalu kesakitan dan tidak pernah mau makan. Pak Muji yang sebagai kepala keluarga pun akhirnya memutuskan untuk membawa anaknya pulang dan menjalani pengobatan alternatif. Pak Muji mencoba membawa anaknya kepada orang pintar dan dirinya pun meminta izin untuk tidak bekerja terlebih dahulu karena Pak Muji khawatir dengan kondisi anaknya. Hasil pengobatan dukun yang katanya anaknya Pak Muji ini terkena gangguan gaib, tapi tetap saja sudah dilakukan dengan berbagai cara, hasilnya tetap nihil. Anaknya Pak Muji setiap malam selalu menangis meronta-ronta. Tolong Pak, tolong Bu, ini sakit sekali. Jeritan tangisan setiap malam selalu terdengar sampai ke telinga tetangga. Badan yang kurus karena tidak makan sama sekali, hanya air susu yang masuk selama 9 hari lamanya. Kini keadaannya pun semakin memburuk. Adiknya Pak Muji yang tahu kalau keponakannya ini sedang sakit-sakitan. Kemudian adiknya Pak Muji berkunjung ke rumahnya. Mas, ini anak kamu sepertinya bukan sakit biasa Mas. Coba sampean bawa ke Pak Ustadz yang ada di desa sebelah. Katanya Ustadz itu sering mengobati orang-orang yang terkena gangguan dari alam lain Mas. Sakitnya juga sudah tidak bisa diobati lewat dokter kan. Coba saja bawa ke sana Mas, pinta adiknya Pak Muji. Pak Muji yang mendengarkan saran dari adiknya tanpa pikir panjang membawa anaknya ke rumah Pak Ustadz. Singkatnya setelah sampai di sana Pak Muji pun mengetuk pintu rumah Pak Ustadz. Assalamualaikum, ujar Pak Muji. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada perlu apa ya? Tanya balik Pak Ustadz. Mohon maaf Pak, saya datang ke sini karena anak saya kondisinya seperti ini. Sudah 1 minggu lebih saya membawa ke rumah sakit, tapi tidak kunjung membaik. Terus sudah dibawa ke orang pintar, tidak kunjung membaik juga. Tolong bantu anak saya Pak, semoga Allah mengizinkan anak saya sembuh. Rengek Pak Muji.
Tidak lama kemudian Pak Ustadz tersebut menghampiri anaknya Pak Muji. Sementara kondisi anaknya dalam pelukan istrinya Pak Muji. Pak Ustadz yang melihat kondisi anaknya Pak Muji sempat mengucapkan kata yang tidak enak didengar olehnya. "Mohon maaf Pak, anaknya Bapak dan Ibu ada sosok yang ingin menjadikan anak Ibu dan Bapak sebagai pekerja, sebagai budak," kata Pak Ustadz. "Maksudnya budak bagaimana Pak?" tanya Pak Muji. "Anaknya kalian ini mau dijadikan tumbal pesugihan. Mungkin Bapak punya perjalanan hidup sama orang-orang yang melakukan persekutuan dengan iblis," jelas Pak Ustadz. "Astagfirullahaladzim. Iya Pak, saya ini sering menerima lebih dari bos saya. Mungkin itu yang menjadi sebab anak saya seperti ini. Saya juga mendengar cerita dari teman saya. Sebelum saya menggantikan kerja di situ, anaknya yang bekerja di situ ada yang meninggal Pak Ustadz," jawab Pak Muji. "Semoga anaknya Bapak dan Ibu bisa disembuhkan. Kita berdoa saja. Semoga apa yang sudah mempengaruhi kondisi anak kalian saat ini bisa hilang. Begini Pak, anaknya Bapak dan Ibu sebenarnya tinggal nunggu waktu saja. Mungkin hari ini atau besok atau minggu depan bisa saja meninggal karena sebagian tubuhnya itu sudah ada dalam genggaman iblis Pak," ujar Pak Ustadz. "Apakah makhluk itu hitam besar berambut panjang Pak?" tanya Pak Muji. "Loh, Bapak kok tahu?" tanya Pak Ustadz heran. "Iya Pak, soalnya saya sudah 2 kali melihat makhluk itu. Yang pertama membelakangi saya, terus yang kedua itu menatap saya. Terus bagaimana Pak Ustadz? Tolong bantu anak saya agar bisa sembuh," rengek Pak Muji. "Kalian bantu doa dan istighfar, serta sholawat Nabi. Nanti akan saya bantu apa yang saya yakini. Semoga Allah mengizinkan apa yang sudah memengaruhi anak Bapak ini. Semoga bisa dilunturkan, bisa dileburkan, dan sosok yang sudah menggenggam anak Bapak bisa dilepaskan. Jangan berharap lebih kepada saya, tapi berharaplah pada yang di atas. Yakinkan hati Ibu dan Bapak. Mintalah perlindungan dengan Allah SWT. Semoga apa yang menjadi kekhawatiran dan juga hajat Bapak dan Ibu, anak Bapak bisa sembuh. Mintalah sama yang punya hidup," Pak Ustadz menjelaskan. "Iya Pak Ustadz, terima kasih," jawab Pak Muji. "Silahkan Bapak dan Ibu ambil air wudhu dulu. Biarkan anak Bapak dan Ibu ada pada saya," perintah Pak Ustadz. Sepasang suami istri ini akhirnya ke belakang untuk mengambil air wudhu. Dan setelah itu mereka diajarkan berbagai doa dan disuruh membaca sholawat Nabi. Sementara Pak Ustadz membacakan doa yang dia yakini. Ketiganya sama-sama berdoa meminta pertolongan kepada Allah SWT. Lalu ketika berdoa bersama, yang tadinya anaknya Pak Muji tertidur pula seketika terlonjak dan menangis meronta-ronta. "Tolong Pak! Tolong, sakit, badan adek sakit sekali Bu. Tolong, Pak, Bu, panas Pak, panas," jerit rintihan anaknya Pak Muji. Orang tuanya yang mendengar jeritan dan tangisan anaknya pun bingung. "Pak Ustadz, bagaimana ini? Bagaimana ini?" ujar istrinya Pak Muji dengan panik. "Sudah, kalian sholawat saja terus, sholawat terus, jangan berhenti," perintah Pak Ustadz. Sementara Pak Ustadz dengan gerakan tangan menarik dari ujung kepala sampai ke ujung kaki terus sampai beberapa kali. Mungkin itu adalah pertarungan antara Pak Ustadz dengan sang iblis yang bersarang di tubuh anaknya Pak Muji. Sementara jeritan tangisan anaknya Pak Muji tidak ada henti-hentinya. Hampir 15 menit lebih anaknya Pak Muji terus menangis meronta-ronta. Sementara istrinya yang melihat keadaan anaknya yang kesakitan ikut menangis dengan membaca sholat Nabi. Tidak tahu harus bagaimana, ingin memegang pun tapi tidak boleh. "Jangan kalian pegang, jangan kalian sentuh, biarkan anak kalian ini meronta, karena takutnya iblis itu masuk ke dalam tubuh kalian. Sudah," perintah Pak Ustadz.
Sudah hampir 30 menit lamanya anaknya Pak Muji yang menangis, menjerit, meronta-ronta, akhirnya pingsan. Astagfirullahaladzim, Pak, anak saya kenapa? Ujar istrinya Pak Muji. Sudah, Bu, Pak, tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa. Pengaruh sosok gaib ini sudah hilang. Insya Allah anak ibu dan bapak tidak apa-apa. Anak kalian sukmanya sudah kembali ke tubuhnya. Sudah menjadi anak yang normal lagi. Tapi mohon maaf Pak, Bu, anak kalian ini tolong selama 1 minggu dijaga dengan baik. Jangan pernah ditinggal sendirian. Dan jangan lupa, Bapak Ibu bermunajat kepada yang di atas, meminta agar dijauhkan dari hal-hal gaib. Dan akan saya bantu dari sini. Semoga anak Bapak dan Ibu ini bisa selamat. Karena saya yakin, tidak jauh waktunya, anak kalian akan diambil sukmanya. Pak Ustadz pun menjelaskan kembali. Lalu kemudian tidak berselang lama, anaknya Pak Muji pun akhirnya tersadar. Yang tadinya tidur pulas, tidak sadarkan diri, sekarang sudah bisa memanggil nama orang tuanya. Sudah Bu, anak ibu sudah sadar. Ini diminumkan air putihnya. Dan selama 1 minggu ini, tolong sebelum air ini habis, nanti Bapak Ibu kesini lagi. Jangan sampai air ini habis. Pokoknya gunakan air ini yang sudah kita doakan bersama-sama. Semoga berkah doa ini bisa menetralisir pengaruh sosok gaib itu. Jelas Pak Ustadz. Singkat ceritanya, setelah beberapa hari mereka pun akhirnya datang kembali. Dan 1 minggu setelahnya ternyata ada kabar yang sangat mengejutkan. Kalau ternyata anaknya Pak Karto meninggal dunia. Pak Muji yang mendengar kabar tersebut yang berada di pos satpam mendapati anaknya Pak Karto yang kejang-kejang terus meninggal dunia. Pak Muji bingung karena di situ hanya ada istrinya Pak Karto. Pak Karto sendiri sedang tidak ada di rumah. Pak Karto sedang berangkat bekerja. Pak Karto yang dihubungi istrinya memberitahukan bahwa keadaan anaknya yang sudah meninggal dunia karena kejang-kejang. Pak Karto pun langsung bergegas untuk pulang ke rumahnya. Lalu kemudian malam harinya ketika Pak Andi datang, Pak Muji ini berbicara dengan Pak Andi. Terus terang ya Pak, saya sudah tidak sanggup lagi bekerja dengan Pak Karto, kata Pak Muji. Loh, kenapa Pak? Tanya Pak Andi. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa, karena saya khawatir dengan keselamatan anak dan istri saya. Saya tidak mau menerima uang lebih, karena saya tidak bisa menolak apa yang dikasihkan Pak Karto. Dan ternyata semua itu bermaksud dengan menumbalkan anak saya, ujar Pak Muji. Di dalam kondisi rumahnya Pak Karto yang sedang banyak orang melayat, Pak Muji pun menceritakan semuanya kepada Pak Andi. Kalau anaknya yang sakit-sakitan itu ternyata adalah ulahnya dari Pak Karto. Saya minta tolong sampaikan salam saya kepada Pak Karto. Terima kasih banyak atas segala kebaikannya. Tapi saat ini saya tidak bisa langsung pamitan dengan Pak Karto, karena Pak Karto sendiri sekarang sedang berduka, kata Pak Muji. Dan semenjak saat itu pun Pak Muji sudah tidak lagi berhubungan dengan Pak Karto. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.